Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Mutfaidah. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tajwid dan mempraktekannya. Seperti yang kita ketahui, tajwid sendiri adalah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok atau indah, bagus, dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawad dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Dari ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafalkan atau mengucapkan Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bacaan-bacaan lainnya, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Hud ayat pertama, yang artinya ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak kemukjizatan Al-Quran adalah balasan pahalanya bagi para pembacanya, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat banyak sekali pahalanya. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab yang lainnya. Sampai cara membacanya pun juga harus sesuai dengan aturan mainnya atau tartil. Tartil sendiri artinya adalah memperindah atau memperbaiki bacaan terhadap huruf-huruf pada Al-Quran dan mengetahui tata cara berhenti membaca Al-Quran. Mempelajari ilmu tajwid ini juga merupakan keseharusan dan kewajiban bagi kita para muslim atau para rakyat warga yang beragama Islam semuanya. Dan barang siapa yang tidak memperbaiki Al-Quran, mereka adalah tergolong orang-orang yang berdosa. Selain itu, Allah juga pernah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat keempat yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil atau perlahan-lahan. Nah, dari sini ada perintah dari Allah untuk membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dan membaguskan lagi. Ada juga dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid. Dalil ini salah satunya adalah pendapat para ulama besar Islam, yakni kesepakatan para ulama dilihat dari zaman Rasulullah SAW hingga sampai saat ini, yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau sesuatu yang fardu dan wajib. Kemudian ada satu istilah yang itu tadi adalah tartil. Nah, tartil itu adalah sebuah bentuk aturan dalam pembacaan Al-Quran yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Allah mewajibkan umat muslim untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Rasulullah SAW sendiri melarang umatnya yang terlalu tergesa-gesa dalam menghatamkan Al-Quran, yang tidak boleh kurang dari sepekan karena meninggalkan aturan tartil, sehingga tujuan membaca Al-Quran untuk mempelajari kandungan dan isinya menjadi kurang ataupun sulit. Nah, selain itu terdapat hukum nun mati dan tanwin yang akan saya jelaskan juga. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada idghar, idhar. Yang kedua ada idgham. Nah, idgham ini dibagi menjadi 2. Ada idgham bihuna dan ada idgham bilahuna. Yang ketiga adalah ikhfa. Yang keempat ada iklab. Nah, untuk idhar
Idhar itu artinya adalah jelas atau terang. Yang maksudnya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf, antara lain alif, ha, kha, ain, ghin, itu akan dibaca menjadi terang atau jelas. Kemudian yang kedua ada idgham. Idgham ini dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bihunna. Idgham bihunna itu artinya idgham artinya memasukkan, bihunna dengan mendengung. Maka bisa disimpulkan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4, yaitu nun, mim, wawu, dan ya, atau biasa disingkat dengan yanmu. Kemudian idgham bilahunna. Idgham bilahunna ini artinya idgham memasukkan, dan bilahunna adalah kebalikan dari bihunna. Bilahunna itu artinya dengan tanpa mendengung. Jadi dapat disimpulkan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2 huruf idgham bilahunna ini, yaitu lam dan ro, maka dibaca tanpa mendengung. Yang ketiga ada ikhfa. Ikhfa ini artinya samar-samar. Jadi bisa disimpulkan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, do, fa, qaf, dan kaf. Itu akan dibaca menjadi samar-samar. Yang keempat atau yang terakhir dalam hukum nun sukun atau tanwin yaitu adalah iklab, yang artinya membalik. Nah, dapat disimpulkan dari sini apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan satu huruf iklab ini, yaitu ba, akan dilemparkan menjadi huruf mim. Jadi dibaca seakan-akan kita membaca huruf mim. Sekian, itu tadi adalah penjelasan materi terkait hukum nun sukun atau tanwin atau tajwid juga. Dan kali ini saya akan mempraktekkan untuk hukum nun sukun dan tanwin itu tadi ke dalam surat yang terdapat di Al-Quran. Kali ini saya akan menerapkan ke dalam surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatun adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an
Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Sekian penjelasan dari saya, pemaparan materinya. Bila ada salah kata atau masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.